So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Oppo Find N3 Flip, HP flip kedua dari Oppo yang masuk resmi ke Indonesia setelah generasi sebelumnya hadir 6 bulan lalu. Kayaknya Oppo tuh gercep banget ya dan pengen seriusin banget segmen smartphone lipat mereka. Terbukti, 6 bulan waktu berjalan udah ada aja nih penerusnya yang punya banyak improve. Buat harganya ini ada di 15.999 dan ada promo diskon 10% buat yang udah ikutan register of interest. Buat kalian yang jadi pengguna Find N3 Flip ini, nanti tuh kalian bakal dapat premium service yang bisa dapetin keuntungan eksklusif kayak misal dapat Oppo Care Plus senilai 1,5 juta. Garansi internasional di semua negara yang ngeluncurin Find N3 Flip juga. Terus ada gratis pergantian anti gores sebanyak 2 kali dalam setahun, premium LAN yang bebas antri saat ke Oppo Service Center dan masih banyak lagi. Nanti detailnya kalian bisa cek aja deskripsi yang ada di bawah. Oke, buat desain ini ada perubahan ya di bagian kameranya. Di Oppo Find N3 Flip ini itu punya rumah kamera berbentuk lingkaran. Buat cover screen ini posisi dan bentuknya masih mirip kayak di Find N2 Flip. Dan ini Oppo anggap tuh jadi bentuk terbaik ya karena sesuai dengan bentuk layar normal pada umumnya. Aku sendiri yang udah pernah pakai Find N2 Flip dan Find N3 Flip ini juga ngerasa gitu sih. Bentuk layar gini tuh lebih enak dipakai. Kita yang pakai pun juga nggak kagok karena posisi dan bentuknya ini mirip kayak layar smartphone pada umumnya yang kebanyakan aplikasi dibuat untuk layar yang vertikal gini. Untuk bodinya ini curve ya, feels genggamnya enak, keset jadi nggak licin ketika lagi dipegang tanpa case. Saat di posisi terbuka, di sisi atasnya ini ada lubang speaker dan mikrofon. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada slider yang bisa ubah 3 mode. Ada silent yang paling atas, vibrate yang tengah, dan ring yang di bawah. Sementara itu buat sisi bawah smartphone ini ada SIM tray slot yang isinya ini ada 2 slot buat nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan speaker lagi yang artinya speaker dari Oppo Find N3 Flip ini itu udah stereo speaker. Oppo Find N3 Flip ini udah dilengkapi dengan IPX4 yang berarti dia aman dari cipratan air ringan. Dan smartphone ini juga udah bersertifikasi TUV Rainline Folding yang bikin dia tuh punya durability yang bagus ya. Dan Oppo klaim kalau ini tuh bisa dibuka tutup sampai 600.000 kali. Oke, sekarang kita bahas dulu cover screen-nya. Untuk layar covernya ini pakai panel AMOLED dengan ukuran 3,26 inci yang cukup besar, sekitar 60% dari bodi lipatnya. Yang aku suka ini karena orientasinya portrait ya, jadi penggunaannya nggak kagok. Cover screen-nya ini support third-party apps kayak WhatsApp, X, YouTube, TikTok, Google Maps, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Untuk balas chat kita dikasih keyboard melayang, jadi kita bisa ngetik kayak biasa. Tapi buatku pribadi ini agak sulit ya, karena tombolnya kecil-kecil. Jadi better buka layar utamanya aja kalau apa yang mau diketik itu panjang. Tapi mantep lah, kita tetap dikasih opsi bisa ngetik juga di sini. Nah, kalau layar di bagian dalamnya, ini ada layar foldable dengan minim crease ya. Ini beneran lebih minim dari generasi sebelumnya. Dan ini adalah crease tersamar dari smartphone lipat yang pernah aku lihat. Buat panel ini foldable AMOLED, resolusinya Full HD Plus dengan size layar yang ada di 6,8 inci. Buat layar dalamnya ini udah punya refresh rate 120 Hz ya, terus support HDR10 Plus dan punya peak brightness sampai 1600 nits yang super duper terang. Buat layarnya ini udah cakep. Aku udah sering buat pakai nonton YouTube, nonton bola sampai Netflixan di sini. Buatku pribadi sih buat layar dalamnya ini nggak ada komplain sama sekali ya. Kualitasnya cakep, crease-nya juga minim, jadi pengalaman pakainya udah enak lah buat smartphone layar lipat. Oke lanjut, kalau buat performa smartphone ini dibekali dengan chipset Dimensity 9200 yang merupakan chipset kelas atas dari MediaTek. Buat storage sendiri RAM-nya ini 12GB LPDDR5X, terus buat internalnya ada di 256GB UFS 4.0. Untuk performanya buat dipakai harian tentu aja aman banget ya. Aktivitas harian yang biasa kita lakuin kayak chattingan, nonton, main sosmed, dan lain sebagainya ini bisa dijalanin dengan lancar di smartphone yang satu ini. Lanjut, kalau misal buat performa gamingnya langsung aja kita coba. Buat Mobile Legends, settingan yang didapat ini ada di Ultra dengan refresh rate super. Cuma pas aku tes, FPS mentok yang didapat ini cuma ada di 60 FPS ya, bukan 90 FPS. Selama aku cobain sih ini lancar banget dan stabil di angka 60 FPS tanpa adanya kendala sama sekali. Oh ya, hampir seminggu ini aku ngandelin smartphone ini banget ya buat push rank tiap malam dan sejauh ini aku nyaman sama performanya di game yang satu ini. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme, HDR Extreme, sampai Ultra HD Frame Rate Ultra ini juga udah kebuka di sini. Momen di settingan Smooth Extreme sampai HDR Extreme sekalipun, FPS yang didapat tetap stabil ya di angka 60 FPS. Buat starter ini nggak ada sama sekali di game yang satu ini, dan mainnya pun ini juga super nyaman. Ditambah gyronya udah hardware yang bikin pengalaman main game PUBG di smartphone ini itu beneran mantap.
Kalau buat Genshin ini aku coba di settingan lows dulu dan hasilnya ini bisa dapetin 60 fps saat di 15 menit awal. Sehabis itu FPS ini mulai drop dan kemungkinan itu karena suhunya yang udah mulai meningkat ya dan menghindari HP ini tuh terlalu panas. Di settingan highest point ini juga begitu, tapi 60 fps-nya ini bertahan cuma sekitar 5 menitan aja. Habis itu FPS ini sedikit turun dan menjaga suhu smartphone yang satu ini. Kalau buat baterai, Oppo Find N3 Flip ini itu dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam. Baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed, scrolling TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Genshin di settingan lows selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 21%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 44 watt Super VOOC yang buat isi dayanya dari 0 sampai full ini butuh waktu nggak nyampe 1 jam. Buat sistem operasi, Oppo Find N3 Flip ini itu berjalan di ColorOS 13 dengan basis Android 13. Untuk update sendiri, Oppo Find N3 Flip ini itu dapetin 4 kali OS update dan 5 kali security update. Jadi mantap nih, karena update-nya super panjang dan bisa dipakai buat jangka waktu yang lama. Oke, dan terakhir kita membahas soal kameranya. Jadi buat kamera belakang Oppo Find N3 Flip ini itu dibekali dengan setup triple kamera dan ini jadi smartphone flip dengan setup kamera terlengkap. Pesaing terdekatnya sendiri si Samsung Galaxy Z Flip 5 itu cuma ada 2 lensa aja ya, yaitu kamera utama dan ultrawide. Sementara di Oppo Find N3 Flip ini itu ketambahan kamera telephoto. Untuk resolusinya sendiri ini 50 megapiksel buat kamera utama, 48 megapiksel buat yang ultrawide dan 32 megapiksel buat yang telephoto. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil tentu aja bagus. Tiap cipratan yang aku ambil ini aku suka ya pas udah lihat hasilnya. Paling kurangnya ada di bagian tone warna aja yang beda di kamera utama dan ultrawide. Jadi konsistensi antar lensanya kurang begitu oke. Cuma overall gambarnya ini sih tergolong bagus ya. Apalagi dengan adanya lensa tele yang memungkinkan kita buat ambil foto portrait dengan detail-detail tertentu yang bikin hasilnya jadi lebih dramatis lagi. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Oppo Find N3 Flip direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan di sini kita bisa pindah lensa ya. Ini lensa ultrawide contohnya. Terus kita balik lagi ke lensa utama. Dan nah, ini lensa yang tele. Oke. Kalau ini buat Full HD 60 fps-nya. Dan di sini kita juga masih bisa pindah-pindah lensa. Di Full HD 60 fps dia ada mode Ultra Steady. Dia bisa rekam di video kamera utama sama ultrawide. Cuma sayangnya saat udah ngerekam kita nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Ini yang lensa utamanya kayak gini. Nah, ini yang buat Ultra Steady 1080 60 fps kamera ultrawide. Ada 4K 30 fps. Di sini kita juga masih bisa pindah-pindah lensa. Oke, hasilnya kayak gini. Oke, coba kita balik ke lensa utama. Nah, oke, sebenarnya kalau smartphone udah punya cover screen kayak gini, kita nggak perlu lagi buat pakai kamera depannya ya, karena kita bisa manfaatin kamera utamanya dan pakai layar covernya seperti ini. Kalau saat di mode flip seperti ini, sayangnya dia nggak bisa pindah resolusi ya. Ini defaultnya di Full HD 30 fps, tapi dia masih bisa pindah-pindah lensa. Contohnya ini kamera ultrawide, ya ini lebar. Cuma kita kalau mau ngezoom itu kayak harus kayak gini lah intinya, ngezoom kayak ngezoom layar gitu.
nggak ada slidernya. Kalau kita pakai layar dalamnya kan itu ada slidernya, di sini enggak. Hasilnya asik sih, kita mau ngevlog, bentuknya compact, enak dibawa kemana-mana, nggak terlalu kelihatan orang, asik, mantap. Hasilnya pun juga lebih bagus daripada kamera utama. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depan ya, Full HD 30 fps. Dia juga bisa 4K 30 fps, tapi nggak ada pilihan buat Full HD 60 fps. Di kamera depannya ini ada Ultra Steady juga, nanti kita bakal bandingin sama yang sekarang belum pakai. Oke. Nah ini Ultra Steady-nya udah aktif, hasilnya jauh lebih stabil, cuma ya lebih nge-crop. Pilihan kalian mau dipakai atau enggak, tergantung selera. Oke, kesimpulannya, Oppo Find N3 Flip ini yang hadir 6 bulan setelah Find N2 Flip jelas punya tantangan tersendiri. Karena jarak terlalu dekat, mereka tuh harus bisa nunjukin ke konsumen apa aja update dan upgrade-nya. Dan ternyata, Oppo tuh bisa ngejawab itu semua dengan beberapa peningkatan yang dikasih kayak performa, penambahan jumlah lensa, sampai hal kecil kayak IP rating. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.